Setelah dimasukin keranda, beberapa saat kemudian keranda itu ditutup, dan setelah ditutup keranda itu diangkat lagi, dibawa, dipikul, dan kali ini jalannya pun mundur sama. Rombongan itu pelan-pelan keluar dari makam tadi. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita lagi datang dari kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Sanusi di Batang, Jawa Tengah ya. Mas Sanusi adalah seorang pekerja maintenance menara BTS atau menara seluler. Kawan-kawan pasti familiar dengan menara ini ya, yaitu yang ada di kampung-kampung gitu kan, biasanya banyak. Menara yang kadang warnanya tuh ada merah putih, ada orange putih, ada yang warna polos juga. Menara dengan rangka-rangka baja seperti itu. Ya, namanya maintenance, jadi Mas Sanusi pun harus dituntut buat siap naik turun tower tersebut ya. Sebelumnya udah pernah ada cerita tentang menara ini juga, tapi beda cerita. Waktu itu masalah pembangunannya. Nah, yang ini adalah Mas Sanusi sebagai salah seorang pekerja maintenance atau perawatan tadi. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, ceritanya sore itu sekitar jam 3 sore, Mas Sanusi dan kawan-kawan, ada 4 orang totalnya. Jadi kawannya itu 3 orang datang ke salah satu BTS atas perintah atasannya untuk melakukan sebuah maintenance. Ada kerusakan kecil di sana dan Mas Sanusi itu harus buru-buru memperbaikinya. Dan sore itu, intinya hari itu tuh harus udah selesai. Udah menjadi tanggung jawab, dan Mas Sanusi juga termasuk orang yang udah lama kerja di bagian itu, kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, itu bukan hal yang menjadi masalah gitu ya. Namanya naik turun tower juga udah biasa. Singkat cerita, kurang lebih sekitar setengah jam mereka melakukan persiapan, dan kurang lebih sekitar jam setengah 4 sore, Mas Sanusi pun mulai naik ke atas. Satu tangga gitu dinaikin ke sana, dan sampailah Mas Sanusi itu di bagian ujung, hampir ujung, dimana di situ ada satu alat yang ditempelin. Arahnya sedikit berubah dan itu butuh dikalibrasi lagi lah, mungkin istilahnya seperti itu ya. Setelah lagi proses mau kalibrasi, Mas Sanusi kan buka alat, ngambil tas di belakang begini. Loh, kok alatnya nggak ada gitu, dicari talinya, kan biasanya alat-alat berat itu diiketin ya, ada talinya. Kalau bekerja ketinggian memang kayak gitu, biar alatnya tuh nggak jatuh ke bawah gitu. Pas dicariin, loh kok nggak ada, pas dicek talinya nggak ada tali yang lepas, artinya waduh nggak kebawa nih di bawah. Akhirnya kontak via HT, bro minta tolong dong ambilin kunci ini gitu. Akhirnya diambilin sama itu, ditariknya pakai tali gitu. Saat udah selesai, mulai dikerjain tuh, kertak di atas sendirian. Sementara salah satu temannya yang berada di bawahnya itu mungkin di ketinggian setengah. Ini misal tower segini, nah ini udah hampir ujung Mas Sanusi, temennya tuh di bawahnya di kira-kira setengah tower itu. Lagi ngerjain sesuatu juga, yang 2 orang itu standby di bawah. Lagi sibuk begini, Mas Sanusi kan sesekali ngeliatin gitu ya, ke samping kanan kiri, meskipun
sebenarnya udah bosen juga berada di ketinggian, jadi udah nggak takjub sama sekali dengan wah laut yang kelihatan atau apa begitu. Dia pun iseng aja lagi nengok-nengok ke sana, lihat sekitaran ini di bawahnya apa aja sih. Oh, di bawahnya itu kampung pada umumnya, dan mata Mas Sanusi itu terhenti ke sebuah spot atau area yang Mas Sanusi yakin itu adalah area pemakaman. Itu adalah kuburan yang dimana saat Mas Sanusi lihat ke bawah, gak ada siapapun, kuburan itu sepi. Dan ya udah cuman, oh itu kuburan ya, gitu. Cuman notice begitu aja, oh di sana ada makam. Lanjutin pekerjaannya, kurang lebih 10 menit kemudian. Entah kenapa, rasanya kok mata ini tuh pengen nengok ke arah kuburan terus. Coba ke sana, nengok lagi. Loh, ada sesuatu di sana. Dia matanya tertuju ke sebuah kubur, sebuah makam yang Mas Sanusi yakin itu adalah makam yang baru. Dari atas itu masih kelihatan, gundukannya itu masih kelihatan, dan di sana itu masih ada bunga-bunga segar. Seperti itu. Dan ya Mas Sanusi ngeliat ke sana aja. Sebenarnya nggak ada yang menarik dari kuburan itu menurutnya. Cuman dilihatin, kenapa ya aku bawaannya tuh pengen ngeliatin kuburan itu terus. Aku juga nggak tahu kenapa bisa mata tuh pengennya tertuju ke sana terus, sampai akhirnya Mas Sanusi pun memalingkan mukanya lagi ke kerjaannya karena udah hampir selesai. Dan singkat cerita, mungkin tinggal sekitar 3% pekerjaannya selesai gitu ya. Mungkin kalau masang baut tuh cuman tinggal krek ngencengin gitu doang. Mas Sanusi nengok ke satu titik, tapi bukan di makam. Agak sedikit jauh dari makam itu adalah kayak jalur jalan kampung begitu. Di sana Mas Sanusi ngelihat, wah kok rame orang pada jalan gitu. Diperhatiin begitu kan. Wah mau pada kemana nih, karnaval kemana nih. Terus diperhatiin terus, dan ternyata mereka itu menuju ke arah makam. Rombongan itu ada puluhan orang. Kan ya dari ketinggian nggak terlalu jelas banget, meskipun tahu itu orang kecil-kecil, tapi ya seperti itu, dilihatnya cuman orang jalan menuju ke makam. Dari kejauhan nggak terlalu jelas, makin deket, mulai kelihatan. Loh ini kok orang-orang ini aneh ya jalannya. Mas Sanusi tuh bingung di atas sendirian, antara bingung dan mulai ada ketakutan juga. Waktu itu hari udah agak sedikit sore, mungkin udah sekitar jam 4:30-an, dimana kondisinya waktu itu juga di atas mungkin masih terang, kena sinar matahari, tapi di bagian bawah itu nggak, kayak udah nggak kena gitu, ketutup awan, jadi agak sedikit gelap gitu ya. Diperhatiin terus, ini orang-orang jalannya mundur semuanya ke belakang, terus mundur terus, dan bener aja rombongan orang-orang itu masuk ke area makam. Kesana, lah ini aneh beneran, sumpah ini aneh. Langsung ambil HT kontak temennya, gitu, bro monitor gitu, ya masuk, kenapa? Dari situ kelihatan nggak? Kalian lihat kuburan nggak di situ? Di mana? Jam berapa? Arah jam berapa? Langsung dikasih tahu. Arah jam 1 gitu ke temennya. Temennya langsung tahu. Oh di situ. Iya ada kuburan. Kenapa? Di situ banyak orang nggak? Lah kenapa nanya begituan gitu? Apa hubungannya? Temennya kan bingung gitu. Coba ditengokin, tolong tengokin sebentar aja. Nah akhirnya temennya pun bangun, keluar dari area pagar BTS itu, berjalan ke sana, coba nengokin begini ya, ngelongok kan karena ada ketutupan kayak semak-semak begitu, jadi agak ngelongok begini, gak ada orang, kuburannya sepi gitu. Astagfirullahaladzim, kenapa bro, kenapa sih, nggak apa-apa gitu. Oke makasih, udah itu aja gitu, cuman mau nanya itu doang gitu. Udah dimatiin lagi HT-nya. Mas Sanusi terus ngeliatin itu. Kata temenku yang di bawah nggak ada siapa-siapa kuburannya, mungkin dia nggak ngelihat kali. Orang dari sini kok kelihatan banget itu orang, ada puluhan orang itu mulai memasuki kuburan, tapi jalan mereka itu mundur semua gitu, masuknya itu mundur. Dan
Diperhatikan terus, mereka itu menuju ke sebuah titik, yaitu ya titik kuburan di mana Mas Sanusi yang lihat sebelumnya. Kuburan baru yang masih ada bunga segarnya di situ. Kesana dulu. Kok kesana semuanya? Ini mau ngapain ya? Bener aja. Orang-orang itu yang tadinya ngadepnya mundur begini jadi pada putar badan, itu ngadep ke arah makam semua. Dilihatin terus. Wah, ini apa sih? Sebentar aku mau mikir dulu sambil ngeliatin, pikirannya tuh terus jalan. Ini tuh kayak prosesi pemakaman tapi mundur. Jadi ya diperhatiin terus bener, mulai menduga-duga gitu ya. Ini mundur-mundur dan bener aja setelah itu terlihat ada beberapa orang. Itu nyangkul, tapi nyangkulnya aneh gitu. Tanahnya malah jadi ikut cangkulnya begini, kayak ditarik keluar, dan itu ngebentuk sebuah lubang. Sampai akhirnya di situ bener-bener kelihatan Mas Sanusi yakin kalau yang dilihatnya itu adalah prosesi pemakaman mundur. Dan waktu itu dia masih belum berpikir yang gimana-gimana ya. Dia tuh masih terkesima, masih aneh dengan apa yang dilihatnya dari atas sana gitu. Udah, pemandangan itu berlanjut. Mas Sanusi terus ngeliatin dengan seksama. Dan dia tuh baru nyadar kalau kakinya, dengkulnya tuh rasanya lemes banget. Dan posisi dia itu udah nggak bersandar pakai kaki. Posisi dia udah cuman ngegantung gitu di tali, di karabiner gitu ya. Pakai karen mantel begitu, pakai tali lah, pokoknya istilah ini ya, panjat tebing kayak gitu. Orang-orang manjat peralatannya seperti itu. Udah cuman bergantung sama itu doang. Dia udah nggak pakai pijakan kaki sama sekali. Terkesima, cuman tangannya aja megangin tiang yang ada di situ. Ngeliatin begini itu beneran. Sampai akhirnya itu lubang begini, ada yang ngambil tikarnya, ada yang ngambil papan-papannya. Dan di sana kelihatan satu sosok jenazah, satu sosok mayat yang udah dibungkus kayak pocong begitu, layaknya orang memakamkan. Dan beberapa orang tuh terlihat ngambil begini, nurunin. Diterima sama yang di atas, dimasukin di atas keranda. Kayak gitu. Tapi sebelum itu ya ada cara prosesi kayak ngaji dulu lah kayak gitu. Nah udah dimasukin keranda. Setelah dimasukin keranda, beberapa saat kemudian keranda itu ditutup. Dan setelah ditutup, keranda itu diangkat lagi, dibawa, dipikul, dan kali ini jalannya pun mundur sama. Rombongan itu pelan-pelan keluar dari makam tadi. Kesana, keluar gitu. Mas Sanusi di atas cuman bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Ini apa ya yang aku lihat ya? Ini pertanda apa ya? Apa sih yang aku lihat ini kok? Aku baru pertama kali ngeliat begini, ini apaan gitu. Ini yang jelas, ini nggak bener, ini bukan dohir ini pasti gaib nih. Udah diperhatiin terus kan gitu, bener-bener sampai selesai, sampai rombongan itu tuh menjauh ke sana, makin jauh. Dan di situ udah intinya rombongan tadi udah menghilang. Mas Sanusi tuh posisinya masih ngegantung, kakinya masih lemes, mau turun pun susah, sampai sadar ada bunyi HT. Krek. Masuk. Bro, di atas lagi ngapain? Ini udah mulai gelap gitu. Kapan mau turun gitu? Udah kelar belum kerjaannya gitu? Kalau udah kelar buruan gitu. Kamu dari tadi di HT-in, dikontekin tapi nggak nyaut. Katanya seperti itu. Dan wah, di situ Mas Sanusi sadar, astagfirullahaladzim. Ya sorry. Nanti aku di bawah aku ceritain gitu. Tapi masalahnya ini nih, kakiku lemes banget. Aku nggak tahu nih bisa kuat turun atau enggak gitu. Ya udah, descending aja katanya. Descending tuh kayak rappelling gitu ya. Ilmu turun tapi cuma pakai tali itu doang. Udah akhirnya coba turun. Oke, kamu ini ya, kamu backup, kamu belay kayak gitu. Udah diturunin sama temennya. Pakai tali. Sampailah di bawah. Sampai di bawah pun Mas Sanusi tuh nggak bisa berdiri. Dia posisinya cuma duduk begini, lengkap dengan semua peralatannya. Bro, kamu kenapa? Kenapa kamu kayak gini? Kamu nggak bisa bangun gitu. Di atas kenapa? Nggak ada kecelakaan, nggak ada yang salah, nggak di atas.
Di atas nggak ada, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa seperti ini. Bener-bener kakiku tuh lemas banget, aku nggak bisa jalan. Ya udah gini aja deh, aku coba kontak ke kantor ya buat bawa kendaraan gitu. Paling nggak kirim orang buat ngurusin kamu. Iya ya, terima kasih. Akhirnya dikontak ke kantor, dan nggak lama setelah itu mereka tuh nunggu di situ tuh sampai selepas maghrib. Ada yang sholat di situ juga, dan Mas Sanusi setelah sholat maghrib, Mas Sanusi pun dipindah ke rumah penduduk yang terdekat di sana, diangkat sama teman-temannya. Warga kan pada nanya, Mas kenapa mas, abis jatuh atau gimana mas? Enggak pak, nggak jatuh pak. Ini tiba-tiba dari atas begini nggak bisa jalan gitu, kakinya tuh kayak lumpuh, nggak bisa dijalani, lemas banget katanya. Oh begitu ya, iya. Mas kenapa mas, ada apa di atas gitu? Masnya tuh ngalami sesuatu yang aneh enggak? Mas Sanusi ditanya seperti itu, diem aja. Dia tuh berpikir mau ngasih tahu atau enggak ya perihal pengalamannya, perihal sesuatu yang terjadi yang dia lihat dari atas sana. Kurang lebih sekitar 5 menit Mas Sanusi ditanya diem aja, dan teman-temannya tuh makin panik gara-gara kayak gitu. Mas Sanusi diem itu sebenarnya lagi mikir mau cerita atau enggak, tapi teman-temannya tuh diem, pada khawatir nih orang diem jangan-jangan kerasukan atau gimana, sampai diguncang-guncangin gini. Sanusi gitu, sadar sih, jangan kayak gitu. Bro, tenang aja. Sebentar, aku tuh lagi mikir. Aku tuh, iya di atas, memang aku mengalami sesuatu gitu. Bapak ini tadi nanya, ngalamin apaan? Aku mau jawab bingung, jawab enggak ya kayak gitu. Jadi aku masih pertimbangan, dan ya udah aku kasih tahu aja deh, mungkin bapak ini juga tahu dengan apa yang aku lihat. Ya coba mas cerita aja mas, di atas tuh jenengan ngelihat apaan, kata si bapak, salah satu warga yang ada di situ, yang rumahnya dipakai buat istirahat ya. Akhirnya Mas Sanusi pun cerita, iya pak, iya pak, di atas itu tadi saya melihat sesuatu pak. Jenengan ngelihat apa mas? Saya tuh ngelihat ada rombongan orang lagi ngubur pak. Ada rombongan orang lagi layat, takziah begitu, proses pemakaman. Tapi yang bikin aneh tuh mereka mundur pak. Bukan proses pemakaman sih pak sebenarnya pak. Itu proses, apa ya namanya ya, proses ngambil mayat deh gitulah. Loh, proses pemakaman atau proses ngambil mayat. Jadi begini pak, namanya proses pemakaman itu kan naruh jenazah di kubur. Kalau ini enggak pak, ini proses ngambil jenazah dari yang udah dikubur kayak gitu. Bapaknya tuh mikir gitu, oh maksudnya gimana sih, kok aku nggak ngerti. Jadi begini pak, anggap aja ini sebuah film ya pak. Bapak nonton film prosesi pemakaman tuh seperti itu. Ini kebalikannya pak, dimulai dari orang-orang yang udah pulang ke rumah, balik lagi jalannya mundur sampai ke kuburan, balik badan ngeduk lagi kuburannya, jenazahnya diangkat begini, dimasukin keranda lagi, kerandanya pun balik lagi ke rumahnya pak. Dan itu mundur gitu, kerandanya itu mundur jalannya. Wah kok aneh sih, wah jamnya tahu bulat lewat, kok aneh begitu ya. Iya makanya itu, wah ini pertanda apa yang nggak tahu pak, saya juga nggak tahu. Terus apa lagi mas, di atas sih terus terang saya cuma ngelihat itu doang. Hal yang aneh yang aku alami cuma itu doang. Dan setelah itu entah kenapa ya saya juga baru nyadar ternyata saya udah nggak nginjek tiang pak. Saya cuma bergelantungan di tali doang gitu. Wah kok begitu ya, kenapa ya bisa seperti itu. Ya udah, makanya nanti nggak tahu deh pak, saya juga masih mencari jawaban dengan apa yang saya alami di atas pak. Dan nggak lama setelah itu datanglah sebuah mobil dari kantor, lebih tepatnya itu mobil apa ya, lupa istilahnya, pokoknya mobil aja pokoknya ya. Itu buat ngangkut Mas Sanusi. Akhirnya Mas Sanusi pun dibawa ke rumah sakit, di check up sana.
Di check up semuanya normal, diketok pun gerak, tapi cuman lemes katanya. Udah akhirnya di situ dikasih di terapi ya, dikasih vitamin, dikasih apalah, intinya nggak dijelasin sama Mas Sanusi. Yang intinya Mas Sanusi dirawat di rumah sakit kurang lebih sekitar 3 hari. Tapi setelah itu kondisinya masih ada perubahan tapi sedikit. Kakinya tuh dipakai masih lemas, nggak bisa jalan lama. Dan akhirnya bapak warga setelah Mas Sanusi pulang ke rumah, kurang lebih sekitar 4 hari di rumah, berarti totalnya sekitar 1 minggu ya, 1 minggu setelah kejadian itu, si bapak tadi datang ke rumahnya Mas Sanusi. Assalamualaikum gitu. Mas Sanusinya ada gitu. Oh ada pak gitu, sebentar ya. Akhirnya Mas Sanusi pun keluar dengan jalan tertati-tati begini. Loh bapak kok tahu rumah saya? Iya saya tuh nyariin, nanyain gitu. Tadi ada temennya yang datang ke tower lagi situ. Terus ya udah sekarang saya tanya-tanya kabarnya gimana. Terus kalian aja tanya rumahnya jenengan di mana. Dan ya alhamdulillah ketemu dan saya kesini. Ini saya bawa ada seseorang, saya bawa teman saya. Namanya bentar nyari samaran dulu ya. Ya udah anggap aja namanya Pak Dahlan lagi begitu. Namanya Pak Dahlan. Oh Pak Dahlan ya, silakan Pak, silakan Pak. Ini mohon maaf Pak, kondisi saya masih kayak gini Pak, belum beres-beres begitu. Oh iya Pak, iya. Nggak apa-apa, silakan gitu ya. Akhirnya minta dibikinin minum sama istrinya. Udah ngobrol lah mereka, membuka obrolan. Jadi warga tadi, bapak-bapak warga itu datang ke situ tuh selepas maghrib, udah malam. Mas Sanusi masih berhubungan dengan apa yang jenengan lihat hari itu. Itu saya sebenarnya pengen ngedengar lebih jelas gitu. Oh iya Pak, memang ada apa ya Pak? Nah jadi begini, takutnya ada hubungannya antara jenengan dengan kondisi yang sekarang dengan apa yang dilihat katanya. Kayak gitu. Wah Mas Sanusi di situ mulai mikir, iya bisa jadi ya. Memang kejadiannya aneh sih, aku nggak pernah ngalamin kayak gini. Kelumpuhan yang kelumpuhan nanggung seperti ini ya, dibilang lumpuh enggak, dibilang enggak juga kayak orang lumpuh. Aku baru ngalamin hal seperti ini dan nggak ada yang terjadi sama sekali selama di atas. Suatu yang aneh-aneh gitu ya, selain itu tadi ngelihat orang nguburnya mundur. Nah, di situ akhirnya Mas Sanusi pun menceritakan sedetail-detailnya. Nah, Mas Sanusi, coba diingat-ingat. Terakhir Mas Sanusi ngelihat saat orang-orang itu udah pergi, jenengan itu sempat ngelihat ke makam lagi enggak? Iya, sempat gitu. Nah, di situ itu ada apa, Mas Sanusi? Sebentar, saya memang ngelihat ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lagi duduk. Aku nggak tahu ya itu lagi duduk atau apa. Nggak jelas soalnya Pak dari atas. Dan ya ini mohon maaf sih, aku pikir itu kayak semacam orang yang mengalami gangguan jiwa gitu ya Pak. Jadi udah kotor kayak gitulah. Itu aku memang dia lagi duduk di makam gitu. Nah bener kata si bapaknya. Bener Pak Dahlan, iya Pak Dahlannya cuman begini-begini doang. Gimana Pak Dahlan gitu? Mungkin jenengan aja yang mau jelasin atau mau saya gitu. Jadi gini Mas Sanusi, memang gak ada hubungannya dengan apa yang jenengan kerjain di atas tower itu. Gak ada kesalahan sama sekali, jenengan juga gak melanggar apapun di sana. Tapi ini memang, ya kejadian seperti ini jarang ya. Ini memang ada yang iseng lah seperti itu. Dan maksud tujuan saya datang ke sini itu cuman mau membantu. Dan insya Allah ikhlas ya Mas Sanusi, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Tapi ini beneran deh. Saya juga warga sana, tetangganya bapak ini. Dan tujuan saya ke sini itu cuman mau ngebantu. Saya ngedenger tentang Mas Sanusi yang tiba-tiba seperti itu. Jadi begini, memang di makam itu, kalau orang yang bisa ngelihat, sering ada beberapa orang yang pernah bercerita ke saya, kalau mereka itu ngelihat sosok orang lagi ngubur, tapi prosesinya dibalik seperti itu. Dan selalu kejadiannya tuh mirip seperti jenengan. Ada yang, mohon maaf, nggak bisa jalan.
ada yang nggak bisa ngomong, ada yang tangannya yang berhenti begitu mas. Kejadiannya efeknya tuh macem-macem, tapi setelah saya tanya-tanya ya mereka itu melihat satu sosok di sana. Itu adalah sosok yang tadi Mas Sanusi gambarin, sosok yang kotor, dia yang posisinya duduk bukan mas di tanah. Iya betul pak, posisinya tuh kayak duduk diem aja di situ. Yang awalnya saya tuh nggak mikir yang macam-macam, soalnya kan dari atas saya juga sering ngelihat pemandangan seperti itu, makanya saya tuh nggak mikir yang aneh-aneh. Dan seperti itu akhirnya Pak Dahlan pun ngebuka. Jadi begini, yang jenengan lihat itu kami biasa nyebutnya itu setan tekor mas. Ini mohon maaf banget ya, kondisinya memang seperti itu, lumpuh. Orang yang wujudnya itu sosok yang jalannya itu diseret-seret. Dan memang kebetulan dia itu nggak bisa denger mas. Dia itu juga nggak bisa ngomong gitu. Ini menurut orang-orang, ini ibaratnya kalau misal manusia ya, misal ini terjadi sama manusia tuh kondisinya seperti itu mas. Nggak bisa ngomong, nggak bisa denger, dan nggak bisa jalan. Itu memang salah satu sosok penunggu di daerah makam itu, dekat-dekat makam tadi, yang memang suka iseng gitu. Dan di sana mungkin Mas Sanusi memang lagi apes aja, Mas Sanusi yang kena gitu. Mengenai masalah kubur mundur itu juga salah satu permainan dari dia yang sampai sekarang jujur aja saya sendiri juga nggak tahu apa hubungannya, kenapa bisa ada seperti itu. Jadi menurut orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengan ya seperti itu kejadiannya. Ngelihat seperti ini, nanti dikasih lihat makhluk seperti itu, dan kemudian ada sesuatu yang terjadi di badannya. Nah, tujuan saya kesini, saya tuh mau coba bantuin Mas Sanusi. Mas Sanusi bersedia saya bantu gitu. Iya Pak, saya bersedia saya bantu gitu. Oh baik, begitu Mas Sanusi bersedia, baik, Pak Dahlan itu langsung permisi Mas Sanusi, bismillah gitu, nyebut langsung, bak, kakinya Mas Sanusi itu digepok begini pak, satunya pakai tangan yang satunya pak gitu, pokoknya kayak gitulah, terus sudah kayak ada yang dibuang. Udah Mas Sanusi, tunggu sebentar, saya mau minta air putih katanya. Ini mohon maaf ya kata si Pak Dahlan ya, karena kayak gitu mendadak banget. Minta air putih, dan minta air putih kayak didoain begini, dikasih minum sama Mas Sanusi. Mas Sanusi baca doa dulu ya, bismillah 3 kali katanya. Dibaca 3 kali, diminum sama Mas Sanusi pakai tangan kanan, minum. Coba Mas Sanusi berdiri sekarang, dan di situ ajaibnya, alhamdulillahnya, Mas Sanusi itu bisa berdiri dengan normal gitu. Loh Pak Dahlan, alhamdulillah Pak, udah bener Pak, udah bersih, udah beres kaki saya gitu, udah nggak lemes lagi. Ya udah duduk lagi sini. Pasti ada yang mau ditanyain kan, kenapa sih bisa seperti ini gitu. Iya betul Pak Dahlan, saya penasaran gitu, saya cuma kasih lihat itu terus terima kayak gini. Kalau nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa kan penasaran Pak, nanti hidup saya nggak tenang. Bener gitu. Jadi begini, sosok tadi yang itu, yang nggak bisa jalan itu nempel di kakinya jenengan, dia yang megangin terus begini gitu. Jadi setelah jenengan itu ngelihat di sana di bawah, dia itu kayak, kalau jenengan merhatiin, kalau jenengan waktu itu ngelihat momennya, ya mungkin jenengan akan lompat dari tower mas, katanya begitu. Oh iya ya, jadi si itu jalan cepet banget, tapi jalannya tuh ngesot begitu, itu naik ke tower. Itu dari yang cerita-cerita orang yang lain ya, yang mengalami seperti itu. Dan ya itu, dia naik ke tower terus megang kakinya jenengan itu sampai beneran, alhamdulillah bisa saya lepas, bisa saya suruh balik lagi ke sanalah ke tempatnya, dan alhamdulillah udah sembuh ya, udah sembuh gitu kan. Oh iya Pak Sanusi, Pak Dahlan, terima kasih, saya tuh nggak nyangka bisa ngalamin hal seperti ini gitu ya. Dan ya semoga kedepannya sih nggak terjadi hal seperti ini lagi ya Pak Dahlan. Iya, nggak apa-apa, ini salah satu pengalaman aja ya. Yang intinya begini sih mas, jenengan mau kerja begitu kan, memang mungkin peraturan dari perusahaan ya, tapi kan mungkin waktu itu udah sore. Kalau udah sore, kayak udah masuk asar, lewat asar begitu kan, ibaratnya kayak kalau dari sisi gaib nih ya mas ya,
boleh percaya, boleh enggak. Itu kan ada semacam perubahan begitu. Dari yang tadinya pada tidur, pada bangun gitu, aktivitasnya tuh mulai meningkat di jam-jam segitu. Sampai akhirnya ya bener-bener ramenya itu nanti pergantian hari saat matahari itu surup kayak gitu. Oh begitu ya Pak ya, iya. Ya pokoknya begini. Boleh pakai logika, tapi alangkah baiknya kita juga jangan lupa berdoa begitu. Meskipun semua peralatan udah lengkap ya, doa itu jangan lupa. Katanya seperti itu. Oh iya baik Pak, memang mungkin salahnya di situ sih Pak. Kami kerja tapi ya kami nggak doa Pak. Kami main hajar-hajar aja, yang penting kerjaan kelar. Ya itulah mungkin salah satunya tuh itu. Ya ini buat pelajaran aja, semoga kedepannya jenengan atau siapapun sampein juga ke kawan-kawan kalau memang lagi mau bekerja atau apa, jangan lupa berdoa. Nggak ada ruginya orang paling cuman semenit gitu kan, tapi minimal setidaknya kita itu bisa terhindar dari sesuatu yang nggak kelihatan sama mata kita. Oh nji Pak, leres Pak gitu. Saya setuju dengan Pak Dahlan gitu. Insya Allah nanti kedepannya ya saya akan berdoa dan saya akan sampaikan hal ini juga ke teman-teman yang lain. Dan saya itu ngucapin banyak-banyak terima kasih Pak. Iya sama-sama. Terus udah Mas Sanusi permisi ke dalam. Pak saya permisi ke dalam sebentar. Oh ya silakan. Monggo Pak Dahlan, monggo Pak, ini salah satunya ya warga tadi, bapak tadi. Diminum, diunjuk lah seperti itu, dimakanin makanannya. Mas Sanusi pun masuk ke dalam. Keluar lagi bawa amplop. Pak terima kasih gitu, mau tempel begini. Mas Sanusi, saya itu dari awal udah bilang, saya kesini bukan untuk seperti ini, saya mau ngebantu, bukan nyari ini. Mohon maaf, bukannya saya menolak, tapi saya nggak bisa menerima ini. Gini aja deh, saya mau jujur aja, saya tuh orang mampu. Jenengan itu lebih membutuhkan ini daripada saya. Kata Pak Dahlan itu seperti itu. Wah di situ Mas Sanusi itu terasa malu atau gimana gitu. Oh gitu ya Pak, jadi kikuk akhirnya. Ya udah ini disimpan aja ya buat istri, buat anak kamu lah kayak gitu. Udah nggak usah. Saya itu lebih mampu dari kamu katanya kayak gitu. Bapak warga yang di sebelahnya juga ketawa. Iya bener Mas Sanusi. Udah tenang aja katanya, si bapak ini mah biasa saya utangin katanya kayak gitu. Wah kamu jangan sering-sering ya katanya kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah hari itu semuanya beres, Mas Sanusinya sembuh. Sosok yang tadi katanya nempel di kakinya Mas Sanusi pun dipindah lagi ke tempatnya. Dan akhirnya Pak Dahlan sama Pak warga tadi pun pamitan pulang sekitar jam 8 malam ya waktu itu. Permisi pulang. Ya udah ceritanya selesai di sini. Terima kasih buat Mas Sanusi yang udah berbagi cerita ini, yang ya ada sisi positif yang bisa kita ambil ya. Kalau memang ada sesuatu yang negatif ya udah kita buang jauh-jauh gitu. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari Mas Sanusi ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di sana sini, ada sesuatu yang nggak menyenangkan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.